Aku juga punya pertanyaan-pertanyaan itu ya. Tapi jawaban yang aku dapat dari ustadz-ustadz aku waktu itu tuh nggak ada yang memuaskan aku, karena ya itu tadi jawabannya udah final. Kalau misalnya di luar Islam ya kafir ya masuk neraka. Nah aku cari pertanyaan dan gak ada yang memuaskan, sampai di titik apa ya, aku ngerasa kalau Tuhan ada, Tuhan tuh tidak mungkin segila itu gitu, segila hormat itu. Kalau Tuhan ada, Tuhan tuh tidak mungkin segila itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setiap menonton dan mendukung menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Di sini kita kumpulin beberapa tingkah aneh dari Kumela ini, karena Kumela ini mengatakan dia ini pernah mengalami depresi mayor. Bahkan beberapa kali Kumela ini mencoba untuk melakukan bunuh diri. Jadi Kumela ini kalau kita perhatikan dari seluruh videonya selalu menyudutkan agama Islam, selalu membahas tentang agama Islam. Kalau kita bilang dia ateis itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau ateis itu mengkritik semua agama. Tapi Kumela ini hanya mengkritik agama Islam, menyudutkan agama Islam. Bahkan Kumela ini mengatakan kalau Tuhan itu ada, tidak mungkin Tuhan itu segila hormat itu. Karena Tuhan itu menyuruh kita sholat, menutupi aurat. Bagi yang tidak melaksanakan sholat akan masuk neraka. Bagi yang tidak menutupi auratnya akan masuk neraka. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu. Kita lihat bagaimana tingkah aneh dari Kumela selanjutnya. Tutorial teleponan pakai kaki. Jadi pertama ambil kaki, kemudian kita teleponan gitu. Kalau saya bisa buat garuk-garuk, atau kalau lagi kesel sama diri sendiri bisa juga kita pakai buat nendang kepala gitu, kayak oh gitu. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana tutorial teleponan pakai kaki dari Kumela ini. Apakah teman-teman di sini ingin mencoba dengan apa yang dicontohkan oleh Kumela? Jadi silahkan nilai sendiri apakah Kumela ini lagi baik-baik saja atau tidak. Karena kalau kita perhatikan tingkah dari Kumela ini agak lain, beda dari yang lainnya. Dan para OTN itu memang sangat membanggakan Kumela. Mereka mengatakan Kumela ini sangat cerdas, sangat luar biasa. Karena dari seluruh video Kumela ini selalu membahas tentang agama Islam, menyudutkan agama Islam. Bahkan Kumela ini mengatakan cerita Nabi yang ada di dalam Al-Quran itu hanyalah sebuah dongeng. Itu nggak masuk akal. Jadi seolah-olah Al-Quran itu hanyalah karangan dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan beberapa video dari Kumela ini mengkritik tentang hijab. Kemudian si Kumela ini mengkritik tentang sholat. Bahkan yang paling anehnya dari Kumela ini, kenapa babi itu diharamkan? Alasan dari Kumela ini, pendapat dari Kumela ini, karena di Timur Tengah sana air itu sangat susah. Jadi karena air itu sangat susah, babi itu banyak minum air, makanya babi itu diharamkan. Jadi alasan babi itu diharamkan karena terlalu banyak minum air. Nah, jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan penyakit apa yang dialami oleh si Kumela ini. Aku pernah didiagnosis depresi mayor spesifiknya. Jadi waktu itu tuh aku merasa butuh bantuan psikologis ya, jadi aku mengunjungi profesional. Ya aku ke psikolog dan dapat diagnosis itu. Kemudian ya aku terapi dan aku juga ke psikiater gitu dan dikasih resep obat psikiatri. Ya kemudian aku secara aku disiplin merawat diri aku sampai aku ya sembuh gitu. Iya gitu aja sebenarnya sih. Dan sebenarnya kan depresi itu kan sebenarnya hal yang umum ya. Kayak 1 dari 3 orang itu pada suatu titik di hidupnya tuh ya pernah depresi dan nggak apa-apa. Dan mengunjungi kalau kita depresi gitu terus kita mengunjungi psikolog atau psikiater, ya itu adalah tindakan yang tepat, tindakan yang bijaksana gitu. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana pengakuan dari Kumela ini, di mana Kumela ini katanya pernah mengalami depresi mayor. Jadi depresi mayor ini memang sangat berbahaya ya. Jadi kondisi klinis yang mempengaruhi suasana hati, emosi, fisik. Bahkan beberapa kali si Kumela ini membuat pengakuan kalau dia ini pernah
melakukan percobaan untuk bunuh diri. Bahkan si Kumela ini selalu merasa bersalah. Bisa saja Kumela ini melukai fisiknya. Jadi itulah bahayanya depresi mayor. Dan itu yang dialami oleh si Kumela ini. Nah, jadi kita dengarkan yang satu ini. Karena guru-guru kita, sekolah kita sangat menghargai hafalan. Yang mana padahal kalau secara level kognitif, hafalan itu adalah skill kognitif yang paling rendah. Karena Oke. kan menghafal itu membeo. Itu kayak bayi, kayak diajarin mama ini papa, kayak emang selevel itu kalau menghafal. Level yang paling tinggi justru memproduksi ilmu pengetahuan, dan itu yang nggak ada. Pertanyaan pertama di surat kita mulai dari pertengahan Al-Quran. Silahkan baca dari afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yafqahuna biha ya'qiluna biha am lahum adhanun yasma'una biha fa'innaha. Jadi seperti itulah hafalan dari Kumela, di mana awalnya sebelum dites Kumela ini mengatakan kalau dia ini hafal Al-Quran 30 juz. Tapi ternyata ketika dites hafalannya itu masih sangat belepotan. Bahkan Ustadz Hani Kristianto minta kepada Kumela ini sekalian dong sama terjemahannya. Jadi jawaban dari Kumela ini, untuk membuktikan saya itu hafal Al-Quran kan nggak harus sama terjemahannya. Jadi ada ketakutan dari Kumela ini ketika disuruh sama terjemahannya. Karena ketika disuruh Arabnya saja, ini kan masih sangat belepotan. Jadi untuk apa kita itu mengaku kalau kita itu hafal Al-Quran 30 juz. Kita pernah mondok hafal Al-Quran 30 juz. Kemudian kata Kumela ini pernah dia itu jadi guru ngaji. Dan ke setiap majelis taklim, si Kumela ini selalu dibawa oleh pondok pesantrennya. Jadi ini sama saja kita itu mempermalukan diri sendiri. Nah, jadi banyak orang memang sekarang itu mencari viral itu hanya berbohong, modalnya itu sudah jadi. Nah, jadi kepada teman-teman di sini kita doakan saja agar Kumela ini mendapatkan hidayah. Kita tidak usah membenci dia, biarkan Yang Maha Kuasa yang memberikan hidayah kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.